Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhanwati, mahasiswa Stisipo Raja Haji Tanjung Pinang, program studi Ilmu Pemerintahan kelas karyawan dengan NIM 211020062. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya, mata kuliah Azas Manajemen, yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Riau Sujarwani SOS MM. Tugasnya berupa meresume semua materi dari pertemuan awal hingga akhir. Baiklah, pada pertemuan pertama pada tanggal 10 September adalah perkenalan antara mahasiswa dan dosen, di mana terdiri dari silabus yang pertama, yaitu pengertian dan penjelasan manajemen. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pengorganisasian. Yang keempat, penggerakan. Dan yang kelima, pengawasan. Selanjutnya ada kontrak perkuliahan, di mana setiap pertemuan akan menggunakan Google Classroom dalam seminggu sekali. Penilaian akan diambil sepenuhnya berdasarkan Google Classroom. Item penilaiannya yaitu tugas 20%, UTS 15%, absen 25%, UAS 40%, dan variasi nilai dari A sampai E. Pada pertemuan kedua pada tanggal 17 September sudah masuk ke materi, yaitu arti manajemen. Manajemen itu kata benda yang memiliki arti yang pertama pengelolaan, pengendalian, penanganan atau managing. Yang kedua, perlakuan secara terampil atau skillful treatment. Yang ketiga, gabungan A dan gabungan B adalah berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan rumah tangga atau sesuatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, perkembangan generasi manajemen. Manajemen terbagi menjadi 5 generasi. Yang generasi pertama adalah jungle manajemen. Jungle manajemen ini pekerjaan lebih banyak dikerjakan sendiri. Generasi kedua, manajemen by direction, yaitu prinsip doing thing through by the other people. Yang ketiga, generasi ketiga, manajemen by targeting atau manajemen by objective, yaitu diterapkan secara kuantitatif mencapai suatu tujuan. Yang keempat, generasi keempat, value creative management, yaitu fokus pada kualitas produk yang dihasilkan dalam kepuasan untuk memuaskan pelanggan. Generasi kelima, knowledge and human networking management, yaitu cara bagaimana mengintegrasikan perusahaan melalui jaringan manusia. Manajemen memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi organik, yang kedua fungsi pelengkap. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen terbagi menjadi yang pertama division of work, yang kedua authority and responsibility, yang ketiga disiplin, yang keempat unity of command, yang kelima unity of direction, yang keenam subordination of individual interest to general interest, yang ketujuh rumination of personnel, yang kedelapan centralization, yang kesembilan scalar chain, yang kesepuluh order, yang kesebelas keadilan, yang ke-12 stability of turnover of personnel, yang ke-13 kepastian kestabilan dalam bekerja, yang ke-14 inisiatif, yang ke-15 spirit the corps. Selanjutnya pada pertemuan ketiga pada tanggal 24 September, yaitu unsur-unsur manajemen. Membahas unsur-unsur manajemen. Yang pertama, man atau manusia. Yang kedua, money atau uang. Yang ketiga, machines atau alat-alat. Yang keempat, methods atau metode cara-cara kerja. Yang kelima, materials atau bahan-bahan. Yang keenam, market atau pasar. Selanjutnya, teori manajemen terbagi menjadi 3. Yang pertama, Scientific Management atau teori insentif 1903. Yang kedua, teori hubungan manusia atau Human Relation tahun 1930. Yang ketiga, Behavior Science atau teori perilaku 1950. Pada pertemuan keempat pada tanggal 1 Oktober, materi yaitu planning atau perencanaan. Sebelum kita merencanakan planning, kita harus mengerti yang pertama arti perencanaan, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga prinsip atau asas perencanaan, yang kelima macam-macam perencanaan, yang keempat macam-macam perencanaan, yang kelima perencanaan yang baik. Setiap manusia pasti memiliki planning atau perencanaan untuk kedepannya. Arti perencanaan menurut ahli sangat banyak, salah satunya itu Louis A. Alien.
Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Setiap manusia pasti memiliki perencanaannya masing-masing dan pasti ingin planning tersebut berjalan dengan lancar dan juga terwujud dengan jangka yang panjang ataupun jangka yang pendek. Agar planning tersebut terlaksanakan, kita harus melaluinya dengan sungguh-sungguh. Pertemuan kelima pada tanggal 8 Oktober pembahasannya tentang pengorganisasian atau organizing. Arti organisasi menurut James D. Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, hakikat organisasi. Sebagai alat manajemen organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu organisasi sebagai wadah atau relatif statis, organisasi sebagai proses atau dinamis. Unsur organisasi bisa saja berkelompok, kerjasama, dan tujuan bersama. Fungsi organisasi ada 4, yaitu mengatur kerjasama sebaik-baiknya. Yang kedua, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja. Yang ketiga, mencegah kesimpang siuran kerja. Yang keempat, menentukan pedoman-pedoman kerja. Prinsip organisasi terdiri dari 12, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, kesatuan arah. Yang ketiga, kesatuan perintah. Yang keempat, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Yang kelima, pembagian tugas. Yang keenam, struktur organisasi. Yang ketujuh, pola dasar organisasi. Yang kedelapan, adanya jaminan jabatan. Yang kesembilan, balas jasa yang diberikan kepada setiap orang. Yang kesepuluh, penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya. Yang kesebelas, batas kemampuan pengawasan. Yang kedua belas, koordinasi. Bentuk organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu lini atau garis, line organization. Yang kedua, organisasi staff atau staff organization. Yang ketiga, organisasi lini atau garis dan staff atau line and staff organization. Yang keempat, organisasi tipe panitia atau komite type of organization. Pertemuan ke-6 pada tanggal 15 Oktober membahas perbedaan organisasi publik dan organisasi bisnis. Di dalam teori organisasi publik dan organisasi bisnis itu berbeda. Organisasi publik adalah organisasi yang kegiatan pokoknya menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan organisasi bisnis adalah organisasi yang kegiatan pokoknya menghasilkan barang atau jasa untuk menghasilkan keuntungan. Konsep organisasi publik dan organisasi bisnis. Yang pertama, publik atau public of people yang berkenaan dengan masyarakat. Yang kedua, bisnis atau private set apart, ditujukan hal-hal yang terpisah. Tipe produknya berbagai macam. Yang pertama, barang fisik. Organisasi publik contohnya KTP, SIM, paspor, dan yang lain-lain. Organisasi bisnis contohnya smartphone, TV, laptop. Yang kedua, jasa. Organisasi publik contohnya pelayanan pajak. Organisasi bisnis contohnya salon kecantikan, tour and travel. Yang ketiga, event. Organisasi publik contohnya perayaan HUT Republik Indonesia, peringatan Hari Raya. Organisasi bisnis contohnya siaran bola, dangdut akademi. Yang keempat, tempat. Organisasi publik contohnya taman kota, alun-alun. Organisasi bisnis contohnya studio TV swasta, Jatim Park, tempat wisata. Yang kelima, sifat. Organisasi publik contohnya barang publik atau barang privat. Organisasi bisnis contohnya barang privat. Selanjutnya, tipe-tipe organisasi. Yang pertama, swasta penuh. Yang kedua, perusahaan swasta dengan sebagian pemilikan saham oleh pemerintah. Yang ketiga, kerjasama joint venture swasta dan pemerintah. Yang keempat, sarana publik yang dioperasikan swasta, contohnya di bidang kereta apian. Yang kelima, perusahaan swasta yang diatur oleh pemerintah. Yang keenam, pekerjaan dengan sistem kontrak. Yang ketujuh, perusahaan publik monopoli atau tanpa kompetisi. Yang kedelapan, sarana milik publik atau masyarakat. Kesimpulan dari materi ini, dari segi tujuan organisasi publik adalah non-profit, yaitu tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan pelayanan dari masyarakat.
Sedangkan tujuan dari organisasi bisnis adalah profit, keuntungan uang, dan sebagainya. Selanjutnya, pertemuan ke-7 pada tanggal 22 Oktober, materi rencana hidup. Semua orang tentu memiliki rencana hidup, sama dengan materi sebelumnya, itu planning atau perencanaan. Baiklah, saya akan menjelaskan rencana hidup saya dalam 10 tahun ke depan. Tentu saja saya ingin menjadi orang yang sukses, menjadi kebanggaan orang tua dan keluarga saya. Untuk mencapai tujuan, kita harus berusaha lebih keras dan perlu juga menonton metode SMART yang baru saja saya tonton di YouTube tadi. Di tahun 2025, saya harus bisa mendapat gelar sarjana saya agar saya bisa insya Allah mendapatkan pekerjaan yang layak. Di samping itu kita harus berpikiran positif, rajin, jujur, selalu berusaha, tidak takut akan kegagalan dan kunci yang paling utama yaitu berdoa. Baiklah, lanjut saja pada pertemuan ke-8 tanggal 29 Oktober yaitu UTS, jadi tidak ada materi. Saya lanjut saja pada pertemuan ke-9 tanggal 5 November. Di pertemuan ini hanya mengulang lagi materi pada pertemuan ke-6 tentang definisi organisasi publik dan organisasi bisnis. Dan juga contoh dari organisasi publik yaitu yayasan, karena agar sebuah tujuan dalam bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan bisa lebih profesional. Contoh dari organisasi bisnis yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, termasuk organisasi bisnis, yaitu karena tujuannya untuk menghasilkan dan mencapai keuntungan melalui kegiatan yang terdapat di dalamnya. Pertemuan ke-10 tanggal 12 November membahas tentang penggerakan atau equating. Menurut Profesor Dr. H. Arifin Abdurrahman, MPA, penggerakan atau equating kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain suka dan dapat bekerja. Istilah pergerakan terdapat beberapa terminologi penggerakan dalam bahasa asing. Antara ini yang pertama actuating, yaitu penggerakan orang lain secara umum. Yang kedua directing, yaitu penggerakan orang lain yang memberikan petunjuk. Yang ketiga commanding, yaitu penggerakan orang lain dengan memberikan perintah. Yang keempat motivating, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan instruksi. Yang kelima staffing, yaitu menggerakkan orang lain dengan menempatkan pada fungsi yang sesuai. Keenam leading, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan contoh dan teladan yang baik. Selanjutnya teori kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Teori tingkat kebutuhan oleh Abraham Maslow ada 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis 85%, kebutuhan rasa aman 70%, kebutuhan merasa memiliki 50%, kebutuhan akan harga diri 40%, yang terakhir kebutuhan mengaktualisasikan diri 10%. Teori kebutuhan manusia oleh David MC Cleland ada 3, yaitu yang pertama need for achievement, yang kedua need for affiliation atau kebutuhan untuk berafiliasi, yang ketiga need for a power atau kebutuhan untuk berkuasa. Selanjutnya teori IRG atau extension relatedness growth oleh Alderfer, yaitu yang pertama extension needs, yang kedua relatedness needs, yang ketiga grow needs. Selanjutnya teori X dan Y oleh Douglas MC Gregor ada 2 pendekatan mengenai tingkah laku dengan menggunakan asumsi mengenai sifat manusia, yaitu pertama teori X berasumsi. Pertama, umumnya manusia tidak senang bekerja dan berusaha untuk menghindar jika mungkin. Yang kedua, pada umumnya manusia itu harus diawasi dengan ketat. Yang ketiga, pada umumnya manusia ini tidak mempunyai ambisi. Yang keempat, motivasi untuk seseorang memenuhi teori X hanya berlaku lower needs atau kebutuhan tingkat dasar. Kedua, teori Y dengan asumsi yang pertama bahwa bekerja adalah kodrat manusia. Yang kedua, manusia itu akan mengawasi dan mengarahkan dirinya sendiri. Yang ketiga, manusia akan mengawasi dirinya sendiri dan akan berprestasi. Yang keempat, motivasi pada teori Y tidak hanya pada lawan like, tetapi juga higher needs. Pertemuan ke-11 pada tanggal 9
November, kombinasi manajerial dan leadership. Manajerial yaitu mengendalikan untuk mendapatkan titik temu terbaik di antara faktor-faktor menentukan suatu keberhasilan yang diharapkan organisasi sendiri. Leadership yaitu memberikan tuntunan, contoh bimbingan dorongan sehingga orang-orang dengan senang hati bergerak mencapai suatu keberhasilan yang diharapkan organisasi. Fokus-fokus penentu keberhasilan yang menjadi fokus utama manajerial adalah kualitas, waktu, dan uang. Sedangkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang menjadi fokus utama leadership adalah manusia. Tugas kepemimpinan pada fungsi produksi manajerial adalah mengendalikan untuk mendapatkan pertama, kualitas produk tinggi, kedua, waktu proses produksi singkat, ketiga, biaya produksi rendah, contoh alat kendali atau penggeraknya standar, produksi jadwal produksi, dan anggaran. Tugas kepemimpinan pada fungsi produksi leadership adalah menggerakkan melalui berbagai cara utama penjelasan rencana produk secara teknis dan dalam konteks visi misi tujuan organisasi, kedua bimbingan dan pelatihan proses produksi dan hal-hal terkait produksi ketika konsultasi dan diskusi masalah yang dihadapi, apresiasi kerja dan hasil produksi, contoh alat kendali atau penggerakannya, rapat atau briefing, kehadiran pemimpin, media, konsultasi, wujud apresiasi, dan lain-lain. Contoh alat berat yang bisa digunakan. Pertemuan ke-12 pada tanggal 26 November, kebutuhan hidup manusia, teori Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah psikolog pendiri aliran humanistik yang dulu dia ingin tahu apa aja sih motivasi hidup seseorang. Beberapa tahun setelah Maslow lulus kuliah, dia mencetuskan teori hierarchy of needs atau Maslow Pyramid of Needs. Teori ini digambarkan sebagai piramide dan ada 5 level kebutuhan. Kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi supaya hidup bahagia dan sehat secara fisik maupun psikologis. Untuk level kedua ada kebutuhan akan keamanan. Kita perlu merasa bahwa kita bisa melindungi diri dari ancaman. Pada kebutuhan kedua, tadi Maslow menyebutkan basic needs atau kebutuhan dasar. Level ketiga seputar hubungan sosial, yaitu kebutuhan akan cinta dan penerimaan dari orang lain. Level keempat kebutuhan akan harga diri, yaitu apresiasi atau hormat dari orang lain. Yang kelima, level ketiga dan keempat disebut psychological needs atau kebutuhan psikologis. Level kelima, aktualisasi diri atau kebutuhan untuk hidup. Sesuai potensi mereka yang seutuhnya, Abraham Maslow mengatakan kebutuhan aktualisasi diri cenderung lebih penting daripada kebutuhan untuk merasa aman. Pertemuan ke-13 pada tanggal 3 Desember membahas tentang pengawasan atau controlling. Profesor Dr. Sondang P. Siagian, menurutnya pengawasan atau controlling adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai agar semua kerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan atau controlling memiliki pengawasan yang pertama, bahwa melalui pengawasan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana. Kedua, bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Ketiga, bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat. Keempat, bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin. Kelima, bahwa sistem prosedur kerja tidak menyimpang dari garis kebijakan. Keenam, bahwa pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan rasional. Ketujuh, bahwa tidak terdapat penyimpangan atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan maupun terutama keuangan. Sifat pengawasan terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama, fact-finding atau penemukan fakta, yang kedua, preventif atau mencegah, yang ketiga, masa sekarang, yang keempat,
sebagai alat. Yang kelima, mempermudah tercapainya tujuan. Yang keenam, efisien. Yang ketujuh, menentukan apa yang tidak betul, bukan siapa saja yang salah. Yang kedelapan, bersifat membimbing. Teknik pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pertama, pengawasan langsung atau direct control, apabila pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Kedua, pengawasan tidak langsung atau indirect control. Pengawasan dari jarak jauh dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Metode pengawasannya ada tiga. Yang pertama, metode observasi langsung. Kedua, metode statistik. Yang ketiga, metode laporan. Ada 6 fungsi pengawasan yang baik, antara lain yang pertama, mencegah penyimpangan. Yang kedua, memperbaiki kesalahan atau kelemahan. Yang ketiga, menindak penyalahgunaan penyelewengan. Keempat, mendinamisasi organisasi dan kegiatan manajemen. Yang kelima, mempertebal rasa tanggung jawab. Yang keenam, pendidik pegawai atau pelaksana. Proses pengawasan sendiri terdiri atas beberapa tindakan, antara lain yang pertama, menetapkan dasar atau standar pengawasan atau menentukan apa yang harus dikerjakan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti, memeriksa, dan menilai hasil yang dapat dicapai. Yang ketiga, membandingkan hasil pelaksanaan dengan dasar standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, memperbaiki penyimpangan, kesalahan, dan kelemahan dengan tindakan koreksi. Pertemuan ke-14 pada tanggal 10 Desember, mahasiswa diberikan untuk membuat contoh pengawasan yang ada di kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau. Salah satu pengawasan yaitu KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, melakukan pengawasan di Kota Tanjung Pinang terkait dengan pengawasan kemitraan sebagai upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian berusaha bagi UMKM. Pertemuan ke-15 pada tanggal 17 Desember yaitu mengadakan UAS, di mana untuk melengkapi tugas UAS saya yaitu untuk meresume kembali materi-materi yang telah dipelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15. Mungkin ini saja yang bisa saya simpulkan atau sampaikan dari materi asas manajemen. Jika ada salah perkataan atau penyampaian materi yang saya sampaikan salah, terlebih terkurang, saya mohon maaf. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Rio Sujarwani, SOS MM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi